Semakin lama kita hidup, semakin banyak badai yang mungkin kita hadapi. Dan di sana ada badai terakhir yang tidak bisa dihindari oleh siapapun. Bagaimana kita bisa yakin untuk membangun hidup kita untuk menahan badai? Shalom, sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan. Sungguh senang kita dapat bertemu kembali di dalam acara Renungan Sahabat Setia. Pada hari ini kita tiba pada episode yang ke-37 di dalam serial pembahasan kitab Matius dengan tema Membangun untuk Menahan Badai. Kita akan baca firman Tuhan dari Matius 7 ayat 24 sampai 27. Saya bacakan untuk kita semuanya. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Matius 7 ayat 24 sampai 27. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Sobat setia yang terkasih, 2021 adalah tahun yang cukup banyak bencana alam di negeri Indonesia, bahkan secara global. Ada kecelakaan pesawat terbang, gempa bumi, banjir, angin puting beliung, serta pandemi COVID-19 yang belum reda. Semua itu berdampak pada kehidupan banyak orang. Bencana seperti itu ternyata banyak mengungkapkan tentang watak seorang kontraktor. Kita mengetahui bahwa beberapa pembangun ataupun kontraktor tidak memiliki karakter yang baik. Gagal membangun menurut kode standar, banyak rumah dan gedung yang rusak hancur. Yesus membuat paralel antara bangunan dan badai di akhir khotbahnya di bukit, saat dia berusaha mendorong orang untuk melakukan perkataannya. Membandingkan perkataan antara mereka yang menjadi pelaku dan bukan hanya sebagai pendengar firman. Dalam renungan kita kali ini, mari kita jawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Apa yang dilambangkan oleh rumah dari para pembangun yang bijaksana dan bodoh? Badai apa yang Yesus bicarakan? Bagaimana kita bisa membangun agar mampu menahan badai? Mari kita mulai dengan mengidentifikasi rumah. Yang pertama, rumah mewakili kehidupan kita. Setiap kita membangun kehidupan. Kehidupan yang pada akhirnya akan menghadapi perubahan-perubahan kehidupan. Kehidupan yang merespon banyak pasang surut yang datang di sepanjang perjalanan hidup kita. Kita membangun kehidupan ini di sebuah fondasi. Fondasinya adalah ajaran, doktrin, filosofi, apapun yang kita pakai. Ini mungkin adalah filosofi atau doktrin yang diadopsi dari orang lain atau hasil dari pengembangan diri kita sendiri. Kita tidak bisa lepas dari kenyataan bahwa kita adalah pembangun. Pertanyaannya adalah, apakah kita akan menjadi pembangun yang bijaksana atau bodoh? Tes yang akan menentukan disebut badai. 2. Badai adalah hal-hal yang mengancam kehidupan kita. Ini dapat melibatkan makna literal ataupun harafiah, seperti angin puting beliung, angin tofan, banjir, dan lain sebagainya, yang mungkin merampas semua yang kita miliki, bahkan mungkin yang orang lain
ataupun yang kita cintai, orang yang kita cintai juga bisa hilang. Bagaimana kita menanggapi tragedi seperti itu akan mengungkapkan kualitas gedung kita. Apakah kita akan hancur secara emosional? Akankah kita bisa berdiri teguh, mau melanjutkan tanpa putus asa? Bisa juga melibatkan makna figuratif ataupun simbolis, seperti penyakit, kehilangan orang yang kita cintai, kemunduran finansial yang dapat merampas kesehatan keluarga, harta benda kita. Sekali lagi, bagaimana kita menanggapi tragedi tersebut akan mengungkapkan kualitas gedung yang kita bangun. Apakah kita akan hancur secara emosional? Akankah kita bisa berdiri teguh, mau melanjutkan tanpa putus asa? Ada badai terakhir kehidupan, bahwa kematian dan hari terakhir penghakiman, seperti yang dikatakan oleh surat Ibrani 9 ayat 27. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Yang akan menjadi ujian paling benar dari bangunan kita yaitu karakter. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidup ini, baik ataupun jahat. Kita tahu apa artinya takut akan Tuhan. Karena itu kami berusaha meyakinkan orang, bagi Allah hati kami nyata dengan terang, dan aku harap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu, menurut perkataan Rasul Paulus di dalam 2 Korintus 5 ayat 10-11. Tuhan Yesus akan menjelaskan jenis pembangun kita, misalnya, bagus sekali, hamba yang baik dan setia. Ini adalah puji-pujian yang luar biasa dari Kristus. Atau sebaliknya, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Ini adalah celaan Kristus. Hanya ada dua hal ini. Di jenis apakah kita termasuk di dalamnya? Jenis pembangun yang akan dipuji oleh Tuhan atau dicela oleh Tuhan? Semakin lama kita hidup, semakin banyak badai yang mungkin kita hadapi. Dan di sana ada badai terakhir yang tidak bisa dihindari oleh siapapun. Bagaimana kita bisa yakin untuk membangun hidup kita untuk menahan badai? Yang ketiga adalah ketaatan kepada Yesus adalah kunci untuk memahami badai. Hanya menjadi pendengar firman tidak cukup. Begitulah kebodohan membangun di atas fondasi yang goyah, tidak tahan uji oleh badai. Seperti yang Yakobus juga tulis, seseorang hanya menipu dirinya sendiri seperti di depan cermin. Seperti kontraktor yang tidak berkarakter baik, badai akan mengungkapkan kualitas sebenarnya dari pribadi seseorang. Seperti yang dikatakan Musa, tetapi jika kamu tidak berbuat demikian, sesungguhnya kamu berdosa kepada Tuhan, dan kamu akan mengalami bahwa dosamu itu akan menimpa kamu. Bilangan 32 ayat 23. Kita harus melakukan apa yang Yesus katakan. Mereka yang melakukan apa yang Yesus katakan akan menjadi pribadi yang dapat menahan badai, karena kehidupan mereka ataupun rumah yang dibangun di atas batu karang dasar yang kuat, seperti yang selanjutnya Yakobus tulis, itu adalah pelaku firman Tuhan yang akan diberkati oleh Tuhan. Yakobus 1 ayat 25. Bagaimana kata-kata Yesus membantu kita memahami badai? Perkataannya tentang di mana menyimpan harta. Dikatakan di dalam Matius 6 ayat 19-21, di mana kita diperintahkan untuk menyimpan harta di surga, bukan di bumi. Jika kita mengindahkan perkataannya, hati kita tidak akan putus asa jika harta duniawi dicuri atau hilang dilanda badai. Perkataannya tentang apa yang harus dicari dahulu, yakni kerajaan Allah dan kebenarannya, Matius 6 ayat 33, dengan mengindahkan firman-Nya, kita tidak perlu khawatir akan halnya masa depan. Sungguh, perkataannya memberikan dasar yang kokoh di mana kita dapat membangun kehidupan kita. Itu akan menghindari kita disesatkan oleh para nabi palsu,
Matius 7 ayat 15-20, itu akan tetap di jalan lurus dan sempit yang menuju ke kehidupan kekal. Matius 7 ayat 13-14. Itu akan memenuhi hukum Taurat dan kitab para nabi. Matius 7 ayat 12. Akan menerima hadiah baik yang Tuhan ingin berikan kepada anak-anaknya. Matius 7 ayat 7-11. Itu tidak akan dinilai dengan beberapa standar yang tidak konsisten. Matius 7 ayat 1-6. Kebutuhan hidup tercukupi. Matius 6 ayat 30-34. Bebas dari materialisme dan kecemasan. Matius 6 ayat 22-29. Dengan harta karun yang tidak bisa berkarat dan dicuri. Matius 6 ayat 16-21. Dengan tindakan kebenaran yang menyenangkan Tuhan. Matius 6 ayat 1-18. Dengan kebenaran yang melampaui para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Matius 5 ayat 20-48. Kesimpulannya, ya, ini adalah kehidupan yang benar-benar dapat bertahan dari badai. Baik itu badai secara harafiah atau secara kiasan di dalam kehidupan sehari-hari, atau badai hari kemurkaan dan penghakiman yang akan datang. Fondasi apa yang kita gunakan untuk membangun rumah kehidupan kita? Perhatikan apa yang Yesus katakan, dan hidup kita akan kokoh. Jadilah pendengar saja, dan hidup kita akan goyah seperti pasir. Sebagaimana Yesus adalah fondasi yang kokoh bagi gereja, jadi biarlah dia menjadi fondasi yang kokoh bagi kehidupan kita. Sobat setia yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan sudah ditaburkan, dan biarlah setiap orang yang memiliki telinga hendaklah mendengar. Baiklah kita menjadi pembangun-pembangun yang bijaksana, yang mendirikan rumah secara harafiah di atas batu, maupun rumah kehidupan di atas dasar batu karang yang kokoh, yakni firman-Nya. Dengan demikian, badai apapun yang melanda kehidupan kita, kita tidak akan takut dan kita tidak akan terhilang karena fondasi kita kuat sekali. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.